warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Samsir Alam. Kali ini kita berada di kampus Universitas Daenu Isnaduddin Kota Bau-Bau, yang merupakan salah satu kampus terbesar di Sulawesi Tenggara, bahkan merupakan kampus terbesar di Kota Bau-Bau. Kita akan masuk ke dalam. Kita sudah buat janji dengan dekan Fakultas Ilmu Hukum. Kita akan berbincang-bincang. Penasaran bincang-bincang tentang apa? Ikuti terus channel saya. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Samsir Alam. Kali ini di samping saya kita bersama kembali dengan Bapak Dekan Hukum Universitas Daenu Isnaduddin Bau-Bau, Bapak Hermawan Wiridin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelumnya Pak, terima kasih atas waktunya yang pada jadwalnya bisa menyempatkan hadir kembali di channel saya yang kesekian kalinya Pak. Terima kasih banyak. Kita bincang-bincang santai seputar pro kontra vaksin ini Pak, dengan menurut kacamata hukum. Ini kan vaksin ini ada yang pro, tapi tidak sedikit juga yang kontra. Bagaimana hukum melihat ini Pak Dekan? Maksudnya dari sisi hukumnya seperti apa? Apakah memang dari sisi hukum itu mendukung yang pro atau yang kontra seperti itu? Iya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini ya, Saudara Samsir. Ya, kalau kita bicara tentang vaksin, saya kira ini kita merujuk ke beberapa peraturan perundang-undangan ya, yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama sebenarnya kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang penyakit menular. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang kesehatan. Lalu kemudian ada Undang-Undang Kekarantinaan itu Nomor 6 Tahun 2018, dan yang terakhir ada PMK, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 kalau tidak salah ya, tahun 2000 tentang pelaksanaan vaksinasi ini. Jadi secara umum sebenarnya dengan landasan hukum ini oleh pemerintah yang memang adalah tanggung jawab negara untuk melakukan vaksinasi ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan dan menjaga nyawa warga negara Republik Indonesia. Nah, jadi apa yang menjadi acuan oleh pemerintah itu ya sah secara konstitusional dan undang-undang. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini kan kalau saya melihat pribadi Pak, tadi kan ada perbedaan persepsi di sini. Maksudnya dalam sisi lain ada di Undang-Undang Kesehatan itu nomor 6 kalau tidak salah, tentang kekarantinaan kesehatan itu 39. Ya, kita menurut pakar komisioner, mantan komisioner, dia mengatakan masyarakat berhak untuk menerima vaksin dari undang-undang itu. Nah, terus di sisi lain kan ada namanya juga undang-undang yang telah disebutkan tadi, yang mendukung vaksin itu, mewajibkan vaksin di sini, antara hak dan kewajiban di sini. Bagaimana hukum ini tadi? Iya, baik. Ya, memang di dalam hukum itu ya untuk menjaga keseimbangan atau balances ya memang ada hak dan kewajiban yang harus senantiasa kita pertimbangan, yang harus kita lihat. Nah, maka kalau seandainya ada persoalan-persoalan seperti ini di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya simpel, ya kan? Kenapa simpel? Adanya hukum itu kan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Jadi fungsi itu hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Hukum itu juga berfungsi untuk melakukan perubahan sosial. Hukum itu juga berfungsi untuk melakukan pengendalian sosial. Nah, dengan adanya vaksin ini sebenarnya itu dalam negara ini dalam rangka melakukan fungsi hukum, menerapkan fungsi hukum dan menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, persoalannya memang ketika terjadi
aplikasi di tengah-tengah masyarakat, misalkan implementasi masyarakat itu sah-sah saja. Ada namanya pro kontra, bahkan ya kita lihat secara kasat mata kemarin ya, anggota DPR dari fraksi Iya, PDIP yang dokter secara juga, dia juga dokter, secara vulgar nyata menyatakan menolak. Ya itu haknya dia mengeluarkan pendapat itu tadi. Tapi kita harus memahami bersama bahwa yang harus kita jadikan pelajaran secara bersama, hak ini kan hak kita, yang namanya hak asasi manusia itu hidup atau melekat hak orang lain. Jadi betul bahwa apa yang dikatakan itu hak saya, tapi orang lain juga punya hak untuk kemudian dilindungi dan terlindungi. Salah satunya dengan vaksin ini, tujuannya kan seperti itu. Nah, yang harus juga kita ketahui bersama, negara ini kan hadir untuk melindungi dalam konstitusi kita. Makanya negara itu diberikan yang namanya, kalau kita belajar hukum administrasi negara ya, negara itu kan diberikan instrumen hukum untuk melakukan tindakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat pemerintah, dalam hal ini mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dalam hal ini pemerintah atau presiden, dia diberikan ruang itu, namanya instrumen hukum ini. Instrumen hukum itu kan mulai dari ada undang-undang, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan seterusnya sampai ke bawah. Dan karena memang terkadang undang-undang ini dia tidak bisa menjangkau secara detail tentang kehidupan masyarakat, maka kemudian diberikanlah oleh konstitusi, oleh negara, ruang yang kita sebut instrumen hukum tadi untuk melakukan tindakan dan kebijakan yang kita sebut fresh air mission. Fresh air mission itu adalah satu instrumen yang diberikan oleh konstitusi kita kepada pemerintah, kepada alat negara untuk membuat kebijakan-kebijakan di dalam dalam pelayanan masyarakat. Yang dimana terkadang kebijakan yang diambil ini memang karena tidak ada dasar hukumnya dan terkadang bertentangan dengan undang-undang. Ya, contoh misalkan dalam keadaan darurat seperti ini, ya kan? Dalam keadaan darurat dan ketika terjadi bencana. Ketika terjadi bencana tanah longsor, kemudian ada gunung Merapi, kemudian tsunami. Saya berikan contoh yang simpel. Itu kan di dalam APBN, di dalam pos-pos anggaran APBD terkadang tidak ada. Akan tetapi karena keadaan darurat, maka pos-pos anggaran-anggaran di dinas-dinas lain itu dipotong, diambil dan sebagainya. Bahkan sama sekali tidak ada undang-undang aturannya, maka boleh pemerintah mengeluarkan. Salah satunya adalah misalkan tentang aturan jaga jarak, protokol kesehatan. Dulu kita dilarang ini berbincang-bincang begini, dilarang, ya atau tidak dilarang untuk berkumpul, ya kan, tidak dibatasi, orang mau berjabat tangan, orang mau diskusi berpelukan dan sebagainya. Tapi hari ini karena situasi itu tadi, makanya hukum itu dia berfungsi untuk melakukan pengendalian sosial dan merubah perilaku masyarakat dengan aturan-aturan itu tadi. Ya, kembali ke vaksin tadi nih Pak Dekan. Ya. Bagaimana dengan yang menolak? Apakah bisa dikenakan sanksi di situ menurut hukum atau seperti apa? Ya, sepanjang kalau kita membaca mulai dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, kemudian Undang-Undang Nomor 48 tentang penyakit, sampai kemudian turunannya Peraturan Menteri Kesehatan itu nomor 4 tahun 2020, tidak ada kita temukan pasal secara spesifik, kecuali di dalam Undang-Undang tentang penyakit menular ini ya, nomor 4 tahun 84, yang ini kayaknya pasal undang-undang ini dikenakan kepada Pak Habib Rizik. Iya. Ya kan, menghalang-halangi tugas negara di dalam pasal itu ya, di dalam undang-undang ini dalam rangka penanganan COVID, penanganan wabah atau penyakit menular. Nah, kalau itu dilakukan ada oknum kelompok, yaitu dikenakan undang-undang ini. Tapi kalau ada yang menolak untuk divaksin, ya kan, saya belum membaca secara detail, dan kita baca juga tidak ada itu pasal yang secara spesifik barang siapa seseorang
atau kelompok atau lembaga ya yang menolak untuk divaksin dipidana dengan pidana sekian, didenda dengan denda pidana sekian. Jadi ada yang informasi di luar itu nampaknya tidak terlalu benar, ya kan? Nah, dan warga masyarakat tidak boleh membuat pernyataan atau komen sebenarnya walaupun itu hak, tapi ini keadaan negara kita kan dalam keadaan genting. Harus kita berikan edukasi yang baik. Nah, tadi negara berhak untuk melakukan perlindungan kesehatan, nyawa, ya kan? Maka ada undang-undang ini tadi. Nah, dengan adanya aturan ini, dia memberikan kita sebenarnya ruang untuk mengendalikan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya. Terakhir mungkin Pak Dekan, ya. Mungkin bisa diedukasi ke masyarakat karena banyak yang pro kontra dalam aturan vaksin ini. Mungkin sekalian bisa dikasih edukasi menurut hukum seperti ini, kita harus mengikuti pemerintahan dan seperti apa? Ya. Jadi teman-teman dan warga masyarakat yang berbahagia ya, saya punya keyakinan bahwa pemerintah kita, presiden kita ya, dan seluruh perangkat-perangkatnya itu tidak ada salah satu pun mungkin niat ya, atau selama ini kita melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu untuk kemudian membuat masyarakat itu sengsara, ya kan? Semua aturan yang kita lihat ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan bangsa, anak bangsa, warga masyarakat. Oleh karena itu, maka apapun yang dikeluarkan, peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, kita melihat selama ini alhamdulillah masih dalam batas-batas yang sesuai dengan koridor hukum, ya kan? Karena memang dalam situasi keadaan seperti ini, negara, pemerintah harus mengambil kebijakan, harus mengambil langkah untuk melakukan penyelamatan. Nah, persoalan di lapangan ada pro kontra itu biasa, ya kan? Hanya kemudian kita masyarakat ya tentu tetap harus kita memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Akan tetapi juga pemerintah juga harus punya usaha dan langkah yang betul-betul mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu juga memang bisa memberikan trust kepada masyarakat, ya kan? Jangan sampai ragu gitu ya. Contoh misalkan ada kebijakan-kebijakan tentang vaksin, tentang kita membeli dari Cina misalkan, kan yang kritisi oleh warga masyarakat dan ahli-ahli, kenapa kita tidak kembangkan dulu hasil produk anak negeri? Kemarin kita mendengar ada vaksin merah putih misalkan, dan dari pernyataan-pernyataan mantan Menteri Kesehatan Fadila Supari kalau nggak salah ya, yang berikan, sebenarnya kita bisa, ya kan, tanpa harus kita bergantung kepada negara lain. Nah, dan saya kira mungkin ini yang harus kita pahami secara bersama. Cukup Pak Dekan. Siap. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Siap. Ya, mohon maaf bila ada salah kata. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menginspirasi masyarakat. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.